Maksudnya itu saya kata itu bisa tuh bang dijabarin sedikit bang, udah bisa jadi ikonnya Imlek gitu. Nah, Imleknya sendiri gitu sebetulnya kan lebih ke sana sih bang. Kan ya kita tahu gitu misalnya kalau barongsai kan berapa kegiatan kayak pembukaan gitu, menu kan ada juga gitu, cuman kan yang ya kalau barongsai itu sendiri kan biasanya dalam pembukaan gedung dan aura-aura negatif begitulah. Karena yang nonton itu kan bukan hanya orang Tionghoa. Ya, itu dia. Ya. Pertama yang bentuknya barongsai ya, dari identitas bangsa Indonesia. Dan orang Tionghoa ke sini kan jauh sebelum Indonesia ada ya. Ketika Nusantara ini memang masih bentuknya kerajaan-kerajaan, orang Tionghoa sudah menjadi bagian. Mereka sendiri barongsai ini bagi orang Tionghoa adalah bagian dari identitas budaya mereka, ya kan, dan juga perayaan mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat menjelang Imlek, aktivitas ini sudah mulai dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di berbagai tempat dan itu sudah berlangsung sejak lama. Satu catatan yang kita miliki di museum ini, aktivitasnya itu kalau di Jakarta sendiri yang tercatat dari mulai 1850-an. 1850-an. Ya. Di mana mereka juga diiringi dengan budaya Betawi lainnya kayak tanjidor, beksi ya. Yang ada muatan Tionghoanya juga, ya, gambang kromong, cokek, ya. Dibalut jadi ya bang ya? Dibalut. Jadi semua masyarakat misalnya dari Bekasi, dari Kerawang, Depok, Tangerang itu tumpah ruah tuh ke Glodok, Jakarta. Jelang Imlek itu bang? Pas menjelang Imlek sampai Cap Gomeh. Berarti sekitar sebulan lebih tuh bang? Bisa hampir sebulan, walaupun perayaannya kan 15 hari ya. Iya. Ya kan, sampai ditutup dengan Cap Gomeh, tetapi kemeriahannya bahkan bisa lewat, berlanjut, bisa lanjut. Belum habis barang itu, belum habis permainan lah, kira-kira begitulah kan. Nah, ini yang kemudian menghidupkan perekonomian, budaya, dan hubungan solidaritas. Ulama dalam kitab Bustanus Salatin karangan Syekh Nuruddin Araniri, ya, hewan sejenis seperti kilin, ya, itu disebut nantabuga. Nantabuga berkepala naga, berbadan kuda, dan turut memikul hidangan kenduri saat pemakaman Sultan Iskandar Shani. Nah, sekitar tahun berapa tuh bang? Iskandar Shani bisa kita cari nanti meninggalnya tahun berapa. Nah, di Aceh itu bang? Di Aceh, ya kan. Jadi hewan yang mirip itu, mirip barongsai gitu, mirip kilin, liong, mirip itu pernah disebutkan oleh ulama besar Aceh Nuruddin Araniri dalam kitabnya Bustanus Salatin. Ini informasi keren ini, ya kan. Jadi ada kearifan lokal Nusantara yang kok mirip-mirip gitu ya. Tadi abang bilang soal barongsai, liong dan pertunjukannya. Tapi kan ada masa-masa di mana perayaan Imlek itu dilarang bang, gitu bang. Itu mungkin bisa diceritain bang, gimana akhirnya mereka bisa bertahan dan sekarang identik dengan Imlek yang selama ini, yang sejauh ini kita rasakan gitu bang. Ya, Imlek pada masa Orde Baru kan kita tahu nggak boleh ya. Barongsai juga nggak boleh. Nah, tapi ada satu kisah menarik yang dicatat di satu media yang kami kumpulkan di museum ini. Itu tahun 78 ya, 70-an akhir lah ya. Itu orang-orang di Medan untuk mengobati rindu akan hadirnya barongsai, kan nggak boleh. Nah, mereka undang tarian barong dari Bali. Barong Bali. Nah, jauh tuh, perlu biayanya segala macam. Dan ketika itu dimainkan, pemerintah kan nggak bisa larang.
Karena ini tradisinya orang Bali. Ya. Itu cerdik juga tuh orang Medan. Wajar orang Medan ini usahanya maju-maju ya. Memang antenanya panjang ya. Sehingga barong ini masuk ke wilayah-wilayah pedalaman Sumatera Utara. Masyarakat juga seolah-olah seperti melihat barongsai, memang ada miripnya. Jadi itu cara orang ya menghadapi, di satu sisi ada tekanan pelarangan, tetapi dia melihat ada penawarnya. Ya. Jadi itu khas Indonesia yang saya nggak tahu beberapa kali di Sumatera Utara, tapi pernah tercatat. Oke. Kelihatannya itu berulang ya, setiap Imlek pasti mereka lakukan itu. Nah itu yang sempat tercatat. Jadi tidak mesti itu hilang begitu saja. Mereka punya cara. Ya. Oke, dan itu dilakukan selama 32 tahun itu lah berarti. Barangkali ya, kalau yang di Medan yang tercatat, yang kita punya ya tahun 78 itu. Ada laporannya. Dan itu sampai akhirnya apa sih? Ada nggak sih maksudnya dampak ketika dari sebelumnya boleh, nggak boleh, dan ketika diperbolehkan kembali itu maksudnya euforianya atau seperti apa? Sih, Bang? Yang dicatat gitu, Bang. Satu dampak tradisi barongsai ini itu adalah mengakrabkan, ya, menghangatkan persaudaraan. Kan seorang kumpul menikmati sajian ya. Musik ini kan menyatukan ya. Kesenian ini kan menyatukan. Ya, dari beragam bisa nggak senggol-senggolan gitu ya. Nah, 67 sampai 2000 tahun 2000 ketika Gus Dur mencabut larangan tersebut, ini kan blank. Interaksi kita antar masyarakat, terutama dengan etnis Tionghoa, kan sudah ada sekat. Ya. Paling pun ketemu dagang aja urusannya. Ya. Atau beli HP, atau beli pecah belah. Ya. Tidak dalam suasana kemeriahan, kehangatan. Ini penting. Nah, Imlek, dengan dihilangkannya Imlek, hubungan ini makin merenggang. Ya kan? Perjumpaannya itu nggak ada lagi. Nah, ketika mulai Gus Dur mencabut larangan itu, mulailah suasana yang pernah hilang selama 32 tahun cair kembali. Tapi ini tidak mudah. Bahkan sampai sekarang masih terasa. Ya kan? Seperti anak-anak di dalam kampung belum tentu seperti orang tua kita masa lalu. Orang tua kita di masa lalu itu kalau ada atraksi barongsai atau Imlek itu pasti datang, ikut meramaikan. Entah dari mana-mana datangnya. Kalau di Bogor tuh dari Sukabumi, dari Cianjur, Jakarta, tumpah ruah ke Bogor. Karena dia merasa itu bagian dari perayaan dirinya, bukan hanya orang Tionghoa. Untuk memanggil kembali semangat itu kan lama. Nah, inilah yang terjadi pada hari ini menurut saya. Kalau kita, sayangnya pandemi ya, iya kan? Mudah-mudahan setelah pandemi lewat, ini bisa mengembalikan persatuan bangsa. Dan barongsai ini menyatukan kok. Ya kan, pemainnya juga dari berbagai macam orang, penontonnya berbagai macam orang. Nah, ini yang membedakannya. Kalau dulu rasa persatuannya kuat, ya disumbang oleh Imlek juga, ya kan? Nah, setelah ada pelarangan, ada panggung untuk membina persatuan menghilang, ya kan? Nah, kemudian masuk ke era sekarang, kita mulai berbenah lagi, tetapi kan sudah kadung dirusak nih. Bahkan sekarang kan masih ada pelarangan dari pejabat-pejabat tertentu. Ya kan, yang masih menganggap oh ini tradisi karena udah sekian lama kepalanya. Masyarakat mungkin nggak masalah, tapi pejabatnya masih aja ada yang kayak gitu. Nah, ini yang kita harus hadapi akibat walaupun udah dilarang tahun 2000 loh. Ya kan? Tapi prosesnya kan lama, nyembuhin luka ini kan. Traumanya itu masih ya terlalu panjang itu. Terlalu panjang. Itu sih sebenarnya. Ini Bang, dan menarik tadi kan seperti singgung soal Bang. Ini mengurangi makna dari Imleknya sendiri nggak sih Bang? Sebetulnya saya nggak melihat ada yang berkurang maknanya, karena hanya cara kita beradaptasi saja. Ya,
barangkali dengan ada penampilan di berbagai media virtual, ya kan semua mata juga memandang ke arah yang sama, ya kan. Betul. Barangkali yang menyatukan nanti angpaunya bisa datang dari beragam penonton, ya kan. Dari rating yang nonton kan bisa dilihat, ya kan. Seberapa banyak orang nonton berarti sebegitu daya tarik ini. Saya kira saya tidak yakin ya, bahkan menyangkal kalau ini mengurangi makna daripada Imlek. Ini kan alam ya, cobaan alam ya, ada penyesuaian saja. Ya, kita mencari cara gimana nih untuk beradaptasi dengan keadaan. Oke, siap. Ah, Berarti maksudnya bisa dibilang ya ada dan tidak adanya barongsai pun itu makna bukan sesuatu yang mengurangi makna dari Imlek. Iya, Imlek Ya, sendiri ya. tidak. Bahkan ada beberapa hal yang bisa lebih mengingat kembali. Ya. Jadi mencoba mendalami Imlek ini makna sesungguhnya apa sih? Kan bukan hanya kemeriahannya, Ya, betul. Bukan kayak kemegahannya saja bukan ya. kemagahannya. Kayak Lebaran, ya Imlek kan, Lebaran, Ya. sama itu istilah kita tuh, ya kan. Nah, ya bermaaf-maafan, saling kirim kue keranjang, dodol, ya kan. Nggak ada yang terhenti kecuali mendatangi yang tertua. Nah itu yang kan kita keliling sama kayak datengin kakek, datengin om. Nah, tradisi ini yang mungkin berbeda jadi terkonversi menyapanya ya lewat video call. Gitu. Ya sih.